Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami hari ini, tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Niluh Kadek Sri Damayanti, kedua Niputu Eni Risnawati, dan terakhir saya sendiri Kadek Ami Ristiana Dewi. Materi yang akan kami bawakan hari ini yang pertama adalah laba secara struktural dan semantik, kedua, tujuan pelaporan laba, tiga, kelemahan laba akuntansi konvensional, keempat, laba akuntansi dan laba ekonomi, dan yang terakhir, interpretasi laba dalam tataran semantik, sintaktik, dan pragmatik. Materi pertama, laba secara struktural dan semantik. Konsep laba secara struktural atau sintaktik. Salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Dengan masalah pengukuran pendapatan, terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan kegiatan. Yang pertama ada pendekatan transaksi. Dengan pendekatan ini, laba diukur atau diakui pada saat terjadi transaksi, terutama transaksi eksternal, yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan atas dasar kriteria terrealisasi, dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Beberapa keuntungan pendekatan transaksi bagi akuntansi untuk laporan laba yaitu: yang pertama, komponen pembentuk laba bersih dapat dirinci dengan berbagai basis seperti atas dasar produk atau pelanggan atau kepentingan manajerial. Yang kedua, laba yang berasal dari berbagai sumber transaksi dapat dipisahkan dan dilaporkan untuk kepentingan eksternal. Yang ketiga, perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif pada saat perubahan terjadi akibat transaksi penjualan dan biaya dengan pihak eksternal. Yang keempat, jurnal rupiah serta jenis aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode. Dan yang terakhir, karena perubahan nilai pasar aset tidak diakui, artikulasi antar statement keuangan dapat dipertahankan. Yang kedua, ada pendekatan kegiatan. Dengan pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini menggunakan konsep penghimpunan atau pembentukan pendapatan sebagai baris pengakuan pendapatan. Pendekatan ini mempunyai keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal. Berbagai konsep laba dapat diciptakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas tiap kegiatan atau bagian operasi, mengendalikan perilaku manajer divisi dengan sistem pengendalian manajemen, dan menentukan kompensasi. Dalam aplikasinya, kedua pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, saling melengkapi. Beberapa pendekatan antara lain, yang pertama pendekatan pemertahanan kapital. Dengan konsep ini, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Yang kedua, pengukuran atau penilaian kapital. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal yang bersifat. Yang ketiga, pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Pengukuran laba masih bersifat konseptual karena belum menunjukkan prosedur akuntansi dan cara penyajiannya. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba yaitu kapitalisasi aliran kas harapan, penilaian pasar atas aset bersih, strata sekarang, harga masukan historis, harga masukan sekarang, dan pemertahanan daya beli konstan. Yang kedua, konsep laba secara semantik. Berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Yang pertama, untuk pengukuran kinerja. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan
dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Perekayasaan pelaporan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan investor atau pemakai lainnya tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dan yang terakhir, estimator laba ekonomi. Perekayasa akuntansi mengharapkan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomi atau paling tidak merupakan estimator yang baik untuk laba ekonomi. Selanjutnya yaitu materi definisi laba atau income. Secara umum, laba adalah keuntungan bersih yang didapatkan perusahaan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Menurut Baritwan, menyatakan laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau revenue atau investasi pemilik. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan laba. Para pemakai mempunyai konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Apapun pengertian dan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan untuk indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian atas investasi, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik, alat pengendalian terhadap debitor dan kontrak utang, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dan yang terakhir dasar pembagian dividen. Selanjutnya, kelemahan laba akuntansi konvensional. Konsep laba konvensional. Berdasarkan konsep ini, laba didefinisikan sebagai selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Hendrickson dan Van Breda tahun 1992 mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan atau konvensional masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan, yaitu laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomi bermakna. Selanjutnya, kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Ketiga, PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadi konsistensi antar perusahaan. Keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga-harga. Dan yang terakhir, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Selanjutnya, laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi adalah selisih dari sejumlah pendapatan dengan jumlah biaya eksplisit atau biaya yang benar-benar dikeluarkan, yang dihitung dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laba ini menunjukkan kelebihan pendapatan yang tersedia begitu eksplisit atau seperti yang biasa dikatakan biaya yang cukup jelas yang mudah untuk ditentukan telah berkurang. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan laba akuntansi sesuai dengan peraturan dalam standar akuntansi yang diikuti. Selanjutnya, laba ekonomi atau adalah selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah biaya eksplisit dan implisit atau biaya yang tidak terlihat. Biaya implisit yang dikeluarkan perusahaan adalah biaya peluang yang dihadapi perusahaan dalam memilih satu dari alternatif yang tersedia. Materi selanjutnya yaitu perbandingan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Dari sudut pandang pemaknaan, laba akuntansi dipandang dari perekayasa akuntansi
penyusun standar atau penyusun statement keuangan, sedangkan laba ekonomi dari pemegang saham. Dari dasar pengukuran, laba akuntansi diukur dari kos historis dan laba ekonomi diukur dari kos kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Dari pengertian ekonomi, laba akuntansi yaitu kelayakan ekonomi jangka panjang, sedangkan laba ekonomi penilaian ekonomi jangka pendek. Dari makna depresiasi, laba akuntansi dimaknai alokasi kos, sedangkan laba ekonomi dimaknai penurunan nilai ekonomi. Dari unit pengukur, laba akuntansi diukur dari rupiah nominal, dan laba ekonomi diukur dari daya beli. Dan yang terakhir, sasaran pengukuran atau sifat laba. Laba akuntansi sifatnya yaitu laba uang atau nominal, sedangkan laba ekonomi laba real. Interpretasi laba dalam tataran simatik, sintaktik, dan pramaktik. Konsep laba dalam tataran simatik. Konsep laba dalam tataran simatik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasa laporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat, useful, dan bermakna meaningful sebagai informasi. Pada tataran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasi oleh laba, seperti teori tentang aset, realitas, atau kegiatan entitas apa yang harus direpresentasi oleh angka laba. Materi selanjutnya, konsep laba dalam tataran sintaktik. Makna simatik laba yang dikembangkan di atas akhirnya harus dapat dijabarkan dalam tataran sintaktik. Ini berarti konsep laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang mantap dan objektif sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam statement keuangan. Salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Pengukuran laba dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan transaksi cash basis. Dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Yang kedua, pendekatan kegiatan accrual basis. Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil suatu transaksi. Yang ketiga, pendekatan pertahanan kapital. Dalam konsep pertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Konsep laba dalam tataran pramaktik. Tataran pramaktik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku sebagaimana diarah. Teori akuntansi pramaktik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Informasi diharapkan mempunyai pengaruh kalau informasi tersebut benar-benar digunakan oleh para pemakai, karena menurut persepsi pemakai atau model pengambilan keputusannya, informasi tersebut mempunyai manfaat, kualitas, atau nilai informasi. Pendekatan dalam proses penyimpulan yang menghasilkan pernyataan atau tindakan dapat bersifat deduktif maupun induktif. Kesatu, pendekatan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati premis ke pernyataan khusus sebagai kesimpulan konklusi. Yang kedua, pendekatan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.